Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat, Alhamdulillah Leoni? sehat. Masih semangat, Leoni? Leoni sama siapa itu? Iya. Mutiara. Sri Listiani? Oh, Siti Rohayati. Di kamar mandi, Pak. Oh iya. Nur Faiza sendiri? Iya, Pak. Nah, lama-lama sendiri. Ya, kita lanjutkan materi di 2 minggu yang lalu ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kewirausahaan produk kerajinan yang bisa dijadikan industri kreatif. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang hukum ekonomi. Jadi semakin banyak orang yang ingin membeli, ya, semakin banyak orang yang ingin membeli atau permintaan, maka harga akan semakin naik. Atau sebaliknya, semakin banyak orang yang mau menjual, ya pasti harganya akan turun. Ketemu antara permintaan dan penawaran itu namanya harga produk. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian ada sumber daya yang terdiri dari 6M, man, money, material, mesin, method, dan market. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Kita lanjutkan mengenai bahan baku limbah untuk kerajinan. Limbah adalah sisa usaha atau kegiatan yang dapat kita olah kembali untuk membuat kerajinan itu. Limbah bisa berasal dari rumah tangga dan juga dari industri, termasuk industri pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Contoh kalau industri dari pabrik garment atau pakaian, limbah yang dihasilkan yaitu berbagai kain perca, sisa benang, dan selongsong benang yang terbuat dari karton atau plastik. Kalau dari rumah tangga, biasanya limbah yang dihasilkan antara lain botol plastik, limbah kertas, kain, atau baju yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah contoh limbah dari rumah tangga, yaitu sikat gigi. Kemudian ini ada limbah dari kegiatan industri. Ini juga termasuk limbah dari rumah tangga yang bisa kita olah menjadi produk hiasan. Nah, untuk bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama adalah bahan yang memiliki nilai estetik, sedangkan bahan pendukung adalah fungsinya untuk konstruksi. Bisa kalian lihat contohnya di sini adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat bingkai ini adalah dari daun kering. Sedangkan konstruksinya atau bahan tambahannya terbuat dari karton dan kayu. Ini terbuat dari daun kering yang ditempelkan di
bingkai yang terbuat dari kayu dan karton. Kemudian kamu bisa tempelkan foto sesuai dengan keinginan masing-masing. Di bahan utama itu adalah bahan yang mempunyai nilai estetik, bahan yang bisa kita buat dari limbah, baik itu limbah yang alami maupun yang buatan. Bahan baku limbah ini bisa juga berasal dari material-material yang solid atau yang kuat, yang keras. Contohnya adalah logam, kaca, plastik, atau kayu. Bahan baku untuk limbah di lingkungan sekitar bisa kalian lihat di sini ada limbah rumah tangga, ya, atau mungkin di daerah-daerah seperti di pedesaan itu ada limbah hasil-hasil pertanian. Contohnya adalah kulit dan bonggol jagung, daun kering, tulang dan kulit hewan, kemudian ada lagi sampah plastik kemasan. Ini beberapa contoh limbah yang terbuat dari bahan alami, ada kulit kerang, kulit jagung, dan kayu. Yang sintetis atau yang buatan ada dari kardus ya atau kertas, kemudian botol plastik dan kepingan, CD. Teknik produksi untuk kerajinan hiasan berbahan limbah. Ada beberapa tahapan yang dapat kita laksanakan dalam proses produksi ini. Yang pertama adalah proses pembahanan. Proses pembahanan ini tergantung dari bahan yang digunakan. Kalau dia menggunakan bahan misalnya dari bambu, berarti bambu tersebut harus dipotong dulu, dibersihkan kotorannya atau rambutnya, kemudian dibelah, ya, dipersiapkan supaya siap untuk diolah. Baru setelah itu dilakukan pembentukan sesuai dengan produk yang mau kita buat. Misalnya mau kita buat kursi, berarti kita sudah siapkan mana yang untuk sandaran, mana untuk kaki. Kemudian setelah dibentuk baru dirakit, sambungkan satu bentuk ke bentuk yang lain. Setelah proses pembentukan, perakitan, baru nanti proses finishing. Dicat, diberi hiasan-hiasan, atau mungkin yang lain. Baru nanti jadilah produk. Nah, kalau di sini diberikan contoh bahan yang digunakan adalah dari kulit jagung ya. Bisa kalian lihat di sini. Proses pembahanannya dengan cara dibersihkan, setelah itu dikeringkan dan disetrika. Ya, supaya lebih halus permukaannya. Seperti sebelum disetrika seperti ini nih. Nah, ini. Kalau untuk bahan botol bekas, ya, contohnya seperti ini untuk proses pembahanan, mereknya dibuang, ya, dibersihkan cairan yang masih ada di dalamnya supaya tidak menimbulkan baunya tidak sedap, ya, dikeringkan, baru nanti dibentuk dan dirakit. Nah, kemudian setelah proses pembahanan selesai, baru ke proses pembentukan. Ini juga tergantung dari jenis material yang akan digunakan. Material padat dikelompokkan menjadi dua, yaitu material solid dan tidak solid, yaitu berupa lembaran atau serat. Yang material solid antara lain logam, kaca, plastik, atau kayu. Nah, ini caranya yaitu dengan dipotong atau dipahat sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Kalau dari bahan yang non atau yang tidak solid, ya, bisa dibentuk dengan cara digunting, dianyam, dirangkai, atau direkatkan dengan bantuan lem. Tahap yang berikutnya yaitu perakitan dari proses pembentukan tadi yang sudah dipotong, dipahat,
digunting atau dirangkai. Ya. Setelah dipotong, digunting, baru nanti akan dirakit atau dirangkai. Setelah itu proses finishing. Proses finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Ada yang mau ditanyakan? Rio mau nanya apa, Yo? Nasrul mau tanya apa, Rul? Yusuf? Dalam, Mbak. Ya, mau tanya apa, Sob? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sinyalnya bagus? Alhamdulillah. Mana kok nggak dilihatkan wajahnya? Dilihatkan dong wajahnya. Ya, Pak. Semuanya, Rio, Nasrul, kita. Rizka. Langkah-langkah perancangan desain produksi dan biaya produksi. Untuk pengembangan desain, diawali dengan riset. Tujuannya adalah untuk mencari data tentang potensi limbah yang akan digunakan untuk membuat bahan baku. Setelah penentuan bahan baku, dilanjutkan ke proses eksplorasi ide produk. Nah, kalau kita lihat di sini bagannya, dari riset potensi limbah, limbahnya apa saja yang bisa kita olah, kemudian data tentang limbah tersebut, eksplorasi ide, kemudian ide kita munculkan, kita catat, kemudian pengembangan produk dan hiasan, dan kita pasarkan. Kemudian kalau kita lihat di sini ada 3 panah dari eksplorasi ide desain. Ini maksudnya adalah dari eksplorasi ide kita bisa mengenali pasar sasaran, bisa mengeksplorasi material limbah, dan mengenali tempat yang akan kita jadikan tempat untuk memasarkan produk kita. Ide desain produk hiasan dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan. Yaitu yang pertama dengan cara mengenali pasar sasaran dan selera pasar. Yang kedua, dengan melakukan eksplorasi material limbah untuk menghasilkan nilai estetik produk yang berbeda dan unik. Yang ketiga, dengan memikirkan di mana produk hiasan tersebut akan diletakkan. Jadi menyesuaikan tempat di mana kita akan menjual produk-produk tersebut. 3 pendekatan untuk memperoleh ide produk hiasan. Yang pertama, siapa calon pembeli dan bagaimana seleranya. Yang kedua, eksplorasi material untuk inovasi estetik baru. Yang ketiga, pikirkan suatu tempat dan hiasan apa yang dibutuhkan di tempat itu. Studi pasar sasaran untuk ide pengembangan produk. Bisa kalian lihat di sini. Untuk pasar sasaran kalian bisa bedakan berdasarkan usianya. Ya. Kalau untuk anak-anak sekolah kira-kira produk yang kalian jual itu sesuai atau tidak. Ya. Kalau untuk yang dewasa kira-kira membuatnya jadi lucu atau malu apa enggak. Nah itu harus kalian ketahui. Kemudian gender, ini berdasarkan jenis kelamin untuk laki-laki atau perempuan produk itu. Untuk bangsa atau etnis,
Ini berkaitan dengan kebudayaan atau suku bangsa. Kemudian pekerjaan, psikografi, dan tingkat ekonomi. Ini pasar sasarannya. Menyesuaikan sesuai dengan selera dan daya beli yang berbeda juga. Ini contoh kerajinan-kerajinan hiasan ya dari limbah itu. Ini ada rumah adat, ada apa ini bentuk unta, kemudian ada lagi bentuk hiasan dinding, ya. Ini pembuka tutup botol, ya, ini macam-macam bentuknya. Eksplorasi material untuk ide pengembangan produk. Eksplorasi material dilakukan dengan membuat beberapa percobaan teknik pengolahan pada suatu material. Nah, ini contohnya lampu gantung dari olahan limbah plastik karya Michel Brand. Nah, ini contoh yang terbuat dari olahan limbah plastik. Kemudian proses merespon lingkungan untuk ide pengembangan produk. Ada produk hiasan di luar rumah yang dapat memanfaatkan angin dan air untuk menghasilkan gerak dan bunyi. Contohnya seperti ini. Ya, ini akan bergerak ketika ada angin. Material yang tepat untuk hiasan di luar rumah antara lain ada plastik, kaca, logam, dan kayu. Sedangkan untuk material serat dan kain lebih tepat digunakan untuk hiasan yang ada di dalam rumah. Karena hiasan apa itu, Pak? Hiasan-hiasan itu ini digantung di pohon-pohon. Ya, dapat menghasilkan suara ya. Bergerak ketika terkena angin. Kayak apa? Di sawah itu ya, Pak ya? Kelenteng-kelenteng Ya. burung itu. Ya, sejenisnya itu. Kalau yang di dalam rumah terbuat dari material serat karena produknya tidak tahan terhadap cuaca. Ini lonceng angin dari kaleng bekas. Perancangan proses produksi dan K3. Ketika proses produksi sudah berlangsung, kita perlu menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Alat-alat yang berkaitan dengan keselamatan kerja di sini adalah misalnya kalau di bagian pengampelasan kita butuh masker atau kacamata saat proses pengemasan, ya, butuh sarung tangan. Proses akhir kita juga butuh masker. Ya. Jadi sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Kemudian untuk penghitungan biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya-biaya lain atau yang biasa disebut dengan biaya overhead. Yang termasuk dalam biaya overhead antara lain biaya listrik, bahan bakar, dan biaya-biaya lain yang mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, biaya pembelian sabun, untuk membeli bahan baku, benang, jarum lem itu termasuk dalam biaya-biaya overhead. Namun kalau kamu menggunakan bahan bakunya dari limbah rumah tangga, bisa kamu peroleh dengan biaya yang sangat minim atau bahkan bisa kamu dapatkan secara gratis dari rumah kamu atau dari tangga kamu yang ada di lingkungan sekitar kamu. Nah, itu termasuk biaya-biaya produksi. Jadi di sini ada 3 ya, biaya produksi.
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Kalau biaya overhead itu ya termasuk biaya listrik, biaya air, biaya bahan bakar, dan biaya lain-lain yang mendukung proses produksi itu. Untuk kemasan dan promosi, ya, kemasan yang bisa kita gunakan menyesuaikan dari barang-barang yang sudah kita hasilkan. Bahannya sesuaikan, bentuknya kita sesuaikan, warna, kalau perlu kita kasih tulisan atau grafis yang tepat supaya produk yang kita hasilkan itu lebih menarik. Kalau kita mau mengemas produk hiasan yang mudah rusak, berarti kita manfaatkan material yang kuat. Untuk kegiatan promosi, kita bisa lakukan promosi secara langsung, kita juga bisa melakukan promosi di media sosial. Bisa juga kita melakukan promosi di media cetak, radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tugas kelas 12. Kalian membuat produk hiasan, bahan dasarnya dari limbah padat seperti bambu, triplek, daun, plastik, logam, kain perca, dan lain-lain. Jika tugasnya sudah selesai, bisa kalian foto dan kirimkan ke nomor saya dan dikumpulkannya paling lambat tanggal 31 Agustus 2020. Alisun, mau tanya apa? Alisun mau tanya apa? Mana? Tugas apa ya? Ya. Ini tugasnya. Dikumpul paling lambat 31 Agustus 2020. Ingat, ini tugas individu. Itu gimanain, Pak? Membuat hiasan. Slow. Bahannya Bebas dari, kan Pak buat ya, mau bikin apa aja. bebas, asalkan dia termasuk produk hiasan. Bangun ruang yang kayak gitu tuh Pak. Ya. Tapi bahan dasarnya limbah padat ya. Oh ya Pak. Pak, Ya. Pak. Gimana, Sob? kayu bisa nggak, Pak? Bisa. Ya ini kan triplek, bambu. Nah, Pak, Ya. kandang saya kan terbuat dari kayu. Nah, saya foto aja ya, Pak ya. Terus saya kirim. Kan kerajinan, Pak. Apa yang terbuat dari kayu? Kandang. Hiasan loh, Sob. Hiasan. Ya, hiasan, Pak. Ya bukan hiasan itu. Rumah itu. Nah, itu rumah. Ini loh, hiasan. Yang dibuat itu hiasan. Bahannya Iya, Pak. limbah padat. Oh, padat. Vas bunga boleh, Pak? Ya, termasuk. Bisa. Kandang ayam, Pak. Hiasan. Bisa hiasan interior atau eksterior. Kalau Pak,
Gimana? Kan udah ada. Itu hiasan, tapi udah agak lama bikinnya. Terus difoto langsung dikirim gimana, Pak? Kapan bikinnya? Bikinnya kurang lebih 2 bulan yang lalu. Loh, 2 bulan yang lalu. Itu siapa Ya yang ampun. buat? Kamu atau bukan? Saya, Pak. Buktinya apa? Gimana, Pak? Mas luar sah. Itu tugas yang Bikinnya kemarin. Tugas dari yang bambu. kemarin. Tugas yang kemarin itu. Tugas kelas 11 itu. Iya, itu tugas kelas 11 kemarin itu. Sup. Olah wi. Gak apik. Ya, nanti buat lagi ya Rio ya. Buat Iya, lagi Pak. yang baru, buat lagi yang Iya, baru. Pak, baru kok ini. Mau bikin lagi. Buat lagi yang baru. Ya, Pak. Masih ada waktu sekitar 25 hari, masih lama lah, masih lama. Masih lama, Pak. Masih lama. Jadi dari sekarang dipersiapkan, cari bahan-bahannya dulu. Cari ide untuk membuatnya gimana. Banyak ide itu, nggak hanya dari buku, bisa kamu cari Pak. dari internet. Pak, Ya, gimana? kan yang di foto itu kan hasilnya kan. Nah, cara-cara waktu kita buat itu Iya. nggak di foto atau di video. Gitu Hasilnya nggak kan? aja, hasilnya aja, Hasilnya aja. hasilnya aja. Ya. Tahap-tahapnya nggak usah. Nggak usah, langsung ke hasilnya, nanti difoto kirim ke saya. Ya. Ya. Japrin toh, Pak. Ya, kirim ke WA pribadi, betul. Wih, mumpung enek Pak Sigit, gak ditakokne sing arep takon. Ya, silakan, Saya silakan. bingung nakokne aku. Gak usah isi-isi. Isi-isi. Oh, ada ngisi-ngisi nih. Ya, nanti bisa juga tanya ke saya kalau memang ini belum jelas, nanti bisa tanya lagi ke WA pribadi. Jangan di grup, nanti grupnya malah rame. Tanya ke saya aja. Gimana, Nasrul? Kayak wes Jelas, Nasrul? Apa, Pak? Sudah jelas tugasnya? Alhamdulillah sudah. Jadi kalau kegiatan kita udah selesai, perancangan wirausaha, baru kita lakukan simulasi, ya, proses pembuatannya. Nah, nanti kalian buat sendiri-sendiri di rumah, kalian buat kerajinan di rumah, bisa di foto hasilnya setelah jadi. Jadi nggak usah di video cara pembuatannya. Nanti memori penyimpanannya sangat besar kalau disimpan dari awal pembuatan. ini apa, Pak? Ya, ini udah selesai, sampai selesai. Ini simulasi. Kalau kita membuat wirausaha produk hiasan dari limbah. Ya nanti kalian buat ini sendiri, simulasi sendiri di rumah, belajar sendiri. Buat kerajinan dari limbah padat, kerajinannya itu berupa hiasan. Jadi kalau udah jadi bisa foto dan dikirimkan ke saya. Bikin lagi. Nggak ngerti ya. Ini banyak yang nggak hadir, ini cuma 15 orang ini. Gimana? Astrid Hilal Yusuf. Kelas 12B ini mana nih? Rio, teman-temannya kok nggak ada ini? Tahu, Pak. Hilang malu, Pak. Teddy mana Teddy? Wahyu? Zainal? Anak pondok, Pak.
Jelas? Iya, nggak apa-apa. Ya. Mengenai tugas atau materi, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Nah, materi berarti sudah selesai, itu tinggal tugas nanti kalian buat sampai tanggal 31 Agustus 2020. Kalau nanti masih ada yang kurang jelas bisa tanya langsung ke saya, ke WA saya. Pak. Ya, Pak Sigit, ya gimana? kan nggak harus tanggal 31 kan? Sebelum tanggal itu boleh, itu kan maksimal. Iya, Pak. Sebelum tanggal 31 boleh. Berarti Kak tanggal 32 nggak boleh ya Pak? Nenek. Aneh ini. Nih, saya ulang lagi, ini tugasnya. Membuat hiasan, bahan dasarnya limbah. Tanggal pengumpulannya maksimal 31 Agustus 2020. Bagi Saya yang ngumpulnya belum- besok, Pak. Ya, boleh. Nanti buat, besok selesai boleh. Ini silakan dicatat atau difoto atau screenshot, terserah kalian. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, cukup untuk materi bab 1 yang sudah selesai. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.